Hai semuanya, podcast ini saya hosting di Firstory. Kalau kalian belum pernah dengar Firstory, ini adalah platform baru yang paling lengkap dan mudah untuk membuat, mendistribusi, dan mengelola podcast kamu. Nah, jadi Firstory itu bisa kamu gunakan 100% gratis. Kamu bisa mengupload episode terjadwal dan mendistribusikan podcast kamu di semua platform podcast di Indonesia. Firstory juga menyediakan customer service yang berisikan podcaster berpengalaman. Kamu bisa share podcast kamu tanpa ribet dengan F-Link yang akan mencakup semua link platform kamu dan sosial medianya. Dengan Firstory Ads, kamu bisa mengakses monetisasi yang mudah dan beneran bisa kamu cairin tanpa biaya tambahan, gak pakai repot. Jadi tunggu apa lagi? Yuk maksimalkan podcast kamu dengan platform hosting dari Firstory. Daftar sekarang di firstory.me dan buat podcastmu jadi kenyataan. Orang yang punya karir moncer bukanlah orang yang mampu menjelaskan masalah dengan baik, tapi orang yang mampu memberikan solusi bukan hanya sekedar masalah. Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas apa sih kunci sukses dalam berkarir. Di satu titik dalam hidup, kita mungkin pernah bertanya kepada orang yang lebih tua atau lebih berpengalaman untuk saran dalam karir. Beberapa mungkin membantu kamu untuk membuat CV. Beberapa mungkin memberikan tips perilaku yang harus dimiliki apabila kamu ingin karirmu moncer. Jika bicara soal karir yang sukses, kita seringkali terpaku pada sebuah pencapaian. Misalnya, pada umur sekian saya ingin jadi manajer, atau pada umur sekian gaji saya harus sekian. Hal ini tentu saja baik, kamu punya motivasi dan tujuan kemana kamu ingin berada. Tapi di sisi lain, pendekatan yang lebih tepat mungkin fokus pada apa yang kamu sukai. Kenapa? Jabatan, gaji, tunjangan, dan sebagainya akan mengikuti apabila kamu adalah orang yang ahli di bidangmu. Selain itu, mungkin kamu perlu punya can-do attitude, di mana kamu selalu punya mindset untuk bisa mengerjakan tugas apapun yang diberikan kepada kamu sebaik-baiknya. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget, kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Apakah kamu penasaran atas kunci sukses dalam berkarir? Mungkin kita bisa belajar dari mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Obama merupakan Presiden Amerika pertama yang berasal dari Afrika Amerika. Sebelumnya, Obama bekerja sebagai anggota Dewan di Senat Amerika selama 4 tahun dan 7 tahun di negara bagian Illinois. Pada tahun 2009, Obama mendapatkan penghargaan Nobel atas jasanya dalam memperkuat diplomasi internasional dan kerjasama di antara mereka. Ketika ditanya, apa sih saran karir terbaik bagi anak muda? Obama lalu menjawab, belajar mengerjakan sesuatu hingga selesai. Kenapa hal ini penting? Bagi Obama, sepanjang karirnya, dia banyak bertemu dengan orang yang mampu menjelaskan masalah, menjelaskan kenapa sesuatu jadi kacau atau tidak bisa diperbaiki. Tapi yang selalu Obama cari adalah seseorang yang tidak peduli betapa kecil atau besar masalah yang dihadapi, orang itu selalu bilang, "Oke, biar saya yang kerjakan." Ini adalah perilaku yang penting ketika kamu bekerja. Ketika kamu punya can-do attitude, maka siapapun atasannya pasti akan sadar atas kehadiran kamu. Tentu saja ini merupakan saran yang baik. Bayangkan kamu adalah seorang atasan, lalu ketika ada masalah, tim kamu selalu mengeluh dan mengatakan tidak bisa. Apakah ini adalah tim yang kamu cari? Tentu saja tidak kan? Kamu butuh seorang yang bisa memberikan opsi dan juga rekomendasi. Itu adalah anggota tim yang kamu butuhkan. Seseorang yang mampu mewujudkan sesuatu menjadi kenyataan. Mungkin pemikiran ini yang membuat Obama pada tahun 2008 menggunakan slogan Yes We Can pada kampanye politiknya untuk jadi Presiden Amerika Serikat. Ingat, ini merupakan cara terbaik untuk menarik perhatian di dunia kerja. Ketika ada pekerjaan yang diberikan kepada kamu lalu selalu berhasil kamu kerjakan dengan baik, maka orang lain akan sadar, terutama atasan. Bagi seorang pemimpin, orang yang punya can-do attitude merupakan orang yang berharga. Bayangkan kamu menjalankan bisnis dengan omset 1 triliun rupiah dan ada ratusan orang yang bekerja di perusahaan tersebut. Tentunya hal yang bisa kamu kerjakan sangat terbatas.
Kamu perlu bergantung pada orang yang kompeten untuk bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Tips karir lain yang penting, jangan fokus pada jabatan pekerjaan yang spesifik, tapi pada sesuatu yang menarik minat kamu. Seringkali kita sudah punya gambaran spesifik di otak kita soal karir. Misalnya pada umur sekian saya ingin jadi manajer. Pada umur sekian kekayaan saya harus mencapai sekian dan sebagainya. Tapi cara pandang ini mungkin saja tidak membantu kamu untuk mencapai apa yang kamu inginkan. Orang yang sangat sukses tidak terjebak dalam jabatan yang diembannya, tapi fokus pada apa yang dia sukai. Obama mencontohkan, seseorang yang berkata kalau dirinya sangat suka komputer dan mencari tahu bagaimana sesuatu bekerja, pada akhirnya orang itu mungkin saja berakhir menjadi Bill Gates. Apabila kamu benar-benar mencintai apa yang kamu kerjakan dan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, maka akan ada dua kemungkinan. Pertama, kamu akan menjadi sangat jago di bidang tersebut. Alhasil, kamu mungkin mendapat penghargaan atau berhasil mencapai posisi yang kamu inginkan. Atau kedua, walaupun karirmu tidak seperti yang kamu harapkan, kamu mungkin lebih bahagia. Ingat, kamu menghabiskan minimal 1/4 hidupmu dalam bekerja. Jika kamu tidak menyukainya, tentu saja ini merupakan situasi yang sangat menyiksa, kan? Ketika masih muda, kita seringkali berpikir apa yang terjadi ketika dewasa. Kita membayangkan diri kita menjalani profesi yang kita inginkan. Kita membayangkan perbedaan yang bisa kita buat dan pencapaian yang bisa kita raih. Sayangnya, jika bicara soal saran karir, kita mungkin kesulitan untuk mencari orang yang tepat. Mungkin saran terbaiknya adalah mencari orang yang sudah berhasil dan tanya orang itu bagaimana dia bisa mencapai hal tersebut. Bukan hanya bertanya soal bagaimana dia bisa berada di posisi tersebut atau mencapai gaji sekian, tapi juga hidupnya secara keseluruhan. Bagaimana gaya hidup yang dijalani, apakah mereka punya kontrol atas waktu mereka, apakah mereka punya work-life balance, dan sebagainya. Gambaran penuh ini akan membuat kamu melihat sebuah karir secara utuh. Tidak hanya seperti sesuatu yang indah seperti pelangi sehabis hujan. Nah, sekarang kamu sudah menemukan orang yang tepat. Lalu, bagaimana cara meminta saran dari orang tersebut? Mungkin perlu kamu ingat, percakapan soal saran karir jangan dilihat hanya sebagai tanya jawab, tapi merupakan sebuah kesempatan untuk membangun sebuah hubungan. Tunjukkan kalau kamu memang tertarik atas apa yang dia sampaikan dan dengarkan dengan baik. Ada beberapa saran yang bisa kamu praktekkan. Pertama, tanyakan sesuatu yang spesifik. Pertanyaan umum tidak akan memberikan jawaban yang kamu inginkan. Semakin spesifik yang kamu tanyakan, maka semakin baik. Misalnya kamu bertanya, bagaimana karir seseorang bisa naik di fungsi pekerjaan ini? Apa strategi atau tips agar bisa diperhatikan atau diakui atas pencapaian yang sudah dicapai? Usahakan untuk menggunakan pertanyaan yang sifatnya open-ended. Jadi, percakapan tidak berhenti sampai di sana dan bisa terus mengalir. Kedua, hargai waktu orang lain. Ketika seseorang memberikan waktunya buat kamu, jangan habiskan dengan pertanyaan yang bisa kamu cari di internet. Tapi, gunakan waktu itu semaksimal mungkin untuk menggali hal unik dari orang tersebut. Perjalanan karirnya, saran untuk naik jabatan, dan sebagainya. Ketiga, jangan lupa ucapkan terima kasih. Hubungan itu sifatnya timbal balik. Ketika orang tersebut memberikan waktunya buat kamu, mungkin setelah sesinya selesai, kamu bisa mengirimkan makanan atau mungkin bisa mentraktir mereka makan siang. Ini merupakan gestur kecil yang lebih baik daripada hanya sekedar kata terima kasih. Kamu tentunya ingin memberikan impresi yang baik kepada orang tersebut. Karena siapa tahu, dari satu kali pertemuan, hubungan tersebut bisa terjalin menjadi jangka panjang. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.